demikian ya, gambarkan. Maaf. Jadi kan Allah memberikan anugerah berupa Al-Quran dalam surah Al-Insan ayat 23. Kata Al-Insan ayat 23 itu Allah memberikan tentang anugerah Allah berupa Al-Quran kan? Nah, dalam surat Al-Insan ayat berikutnya itu kan kalau ini sekedar anugerah, paskur kan, tapi yang ada justru tasbir. Jadi ini tentang Tanjilul Quran ya. Quran itu kan kepada beliau SAW berkonsekuensi kepada kesabaran gitu. Jadi sabar itu menjadi sesuatu yang mesti kita laksanakan ketika kita mengamalkan Quran. Dengan kata lain, sabar merupakan kunci pelaksanaan Al-Quran. Jadi bukan paskur, Allah berfirman bukan paskur, tetapi pasbir. Maka jelas di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin itu memberikan isyarat bahwa setiap orang yang mendekatkan Quran, maka ia mesti gitu dalam meraih apa yang ia raih itu memerlukan yahtaj ila sobrin, perlu kepada kesabaran. Tentu kita rasakan sendiri memang seperti kita sekarang melaksanakan surat Al-Baqarah mulai dari 183, konteksnya Ramadan ya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian ayat berikutnya kan ketika Allah berfirman syahrul Ramadan, ya, kalau tidak salah itu ayat ke-185 ya. Nah, terus ada kalimat paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dan siapa yang menyaksikan atau datang memasuki bulan tersebut, ya, maka hendaklah ia saum. Ya, pelaksanaan saum tanpa kesabaran itu tidak mungkin terjadi gitu, tidak mungkin terlaksana. Jadi tetap bahwa saya mengatakan anna kullaman qoma bihadal qur'ani, bahwa setiap orang yang melaksanakan Quran ini, yang menegakkan Quran, fala budda, maka mesti gitu. Ketika ia ingin meraih apa yang ia raih, ia melaksanakan apa yang ia dituntut kepadanya, mimma yahtaju ila sabrin, itu ya, di antara perkara yang memerlukan pada kesabaran. Ya, terus kita juga sabar melaksanakan misalkan ya dalam konteks di luar Ramadan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, di antara malam maka laksanakan tahajud tanpa kesabaran, berat. Duka kita ya ahli Quran mahnya antum mamur itu tasringan. Nah, kalau pada umumnya orang berat boro-boro tahajud, salat 5 waktu saja, pelaksanaan aqimus sholata wa atu zakat umpamanya. Ini kalau orang itu tanpa kesabaran tingkat tinggi, tanpa keimanan, itu berat, nggak ada ya. Ibadah yang enteng gitu. Kenapa? Karena ibadah itu setiap perkara yang pisurgaan kan gitu, hufatil jannah bil makari, gitu kan. Setiap orang yang atau setiap perkara yang ia bisa mengantarkannya ke surga, ya mungkin hufat itu kalau kita katakan dihiasi gitu ya, atau ya ini hadis yang populer ya, hufati jannah bil makari. Nah ini yang berat gitu. Sesuatu yang makari itu jamak dari makruh ya. Jadi sesuatu yang memang tidak enak gitu. Nah, makanya seperti kita menelan pil pahit lah. Ketika kita menelan pil pahit, rasanya itu kan kita benci pada dasarnya. Tetapi pil itu kemudian akan membuat kita lebih sehat gitu. Kalau ibarat jamu akan membuat kita lebih segar gitu. Walaupun ketika meminumnya berat. Nah, ibadah pun demikian. Ibadah yang diperintahkan dalam Al-Quran suruhnya bunuasah bil makarih, ya, dihiasi dengan berbagai macam kebencian. Sesuatu yang kita benci karena berlawanan dengan syahwat. Talabul ilmi umpamanya, utlubu ilma, ya. Itu juga perkara yang tidak enteng. Nah, nggak ada yang sesuatu yang pisurgaeun gitu ya. Loyog jeung hawa nafsu jarang-jarang lah ya. Mungkin ada sedikit lah bab nikah mungkin itu sesuai dengan syahwat mungkin. Tetapi kan itu juga memerlukan tanggung jawab, bukan syarat rukun yang berat juga gitu. Tidak bisa kita nikah dengan gampang, enggak, susah juga gitu. Harus proses walimah, harus proses akad. Bahkan sebelumnya ada restu dari orang tua, dan itu prosesnya juga berat ya gitu. Tetapi ada di sana sesuatu yang bersifat ya sesuai dengan fitrah kita. Namun pada umumnya ibadah itu berat gitu. Jadi di sini katakan yahtaju ila sabrin. Sesuatu yang digambarkan dalam Al-Quran, termasuk Allah mengatakan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzilan, maka dituntut setelah itu fasbir li hukmi rabbik. Maka engkau Muhammad harus sabar dalam melaksanakan hukum Rabbmu. Quran itu adalah sumber hukumnya. Maka gali Quran, menggali sumber hukum, berkonsekuensi amal, dan ini berat tanpa kesabaran. Wangur ila halin Nabi SAW, perhatikanlah kepada kondisi Nabi, keadaan Nabi SAW
hina darabahu qaumuhu, ketika kaumnya mencederai beliau, ketika Rasul dipukul oleh kaumnya, diintimidasi, dianiaya oleh kaumnya. Fa'adamuhu, sampai mereka mengeluarkan darah Rasul, mengalirkan darah Rasul. Wa huwa yamsahul damma ala wajhi, dan beliau mengusap darah dari wajah beliau. Ini umpamanya kejadian ketika beliau berdakwah ke kota Taif lah, atau mungkin dulu itu kampung ya, perkampungan Taif. Alih-alih disambut gitu, ketika beliau datang sebagai mubaligh ya, sebagai utusan Rasulullah, sebagai utusan Allah, menyampaikan tabligh, mengajak liyukhrijanas minadulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya terang benderang. Nah, alih-alih disambut ya, sebagaimana mungkin kalau kita lihat sekarang banyak ustadz-ustadz ya, atau mubaligh, itu kita harus bersyukur karena kita alhamdulillah lah, sebagian besar kita kalau datang disambut gitu. Nah, Rasulullah SAW boro-boro disambut, bahkan disambit, tahu disambit, dia lempar batu, dia lempar kerikil ya, oleh anak-anak kecil, bahkan dikatakan majnun gitu, gila-gila. Nah, tetapi setelah beliau mengusap wajah beliau, mengusap darah dari wajah beliau, wa yaqulu, dan beliau mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, ini akhlak yang luar biasa. Malah Rasul mendoakan mereka, Allahumma ya Allah ighfir liqaumi, ampuni kaumku, berikanlah ampunan bagi kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi kejahilan yang dilakukan oleh orang Taif saat itu dibalas oleh Rasulullah SAW dengan doa yang luar biasa, istighfar kepada Allah supaya mereka diampuni dosanya gara-gara mereka jahil. Nah, ini sikap kesabaran tingkat tinggi gitu. Nah, kita kalau dicederai, dilukai, atau mungkin dianiaya oleh orang lain, boro-boro hayang ngadoakeun gitu ya. Pas orang pernah sok disiksa di hiji perkampungan, terus orang ada nguping ya, kita mendengar bahwa orang itu celaka, apa yang kita katakan? Alhamdulillah. Oh, saya alhamdulillah sing paes, kan gitu. Ngadoakeun teh, ngadoakeun goreng kan. Nah, jadi kalau kita dengar orang yang mendolim kita jarang-jarang mendoakan baik gitulah. Kalau disebut sama sekali mungkin adalah ya, mungkin ada antum yang masih mendoakan baik kepada orang yang menganiaya. Nah, ikhwatu iman, fa'ala da'iyati an yakuna sabiran muhtasiban, maka wajib kepada seorang dai supaya ia menjadi orang yang sabar dan berharap pahala kepada Allah. Muhtasiban itu kan dalam hadis tentang saum ihtisaban ya. Ihtisab itu kan masdarnya, man shoma ramadhana imanan wah tisaban. Nah, ini ihtisab, ini masdar kan? Nah, ini di sini muhtasib. Muhtasiban. Ini mah sigoh isim fa'ilnya. Sigoh isim fa'il. Jadi sabiran itu dari sabrun. Ini juga sigoh isim fa'il dari sabron. Al-Qur'an mengatakan fasabrun jamil gitu ya. Fasabrun jamil, fasabrun jamil. Nah, itu kan masdar. Hendaklah bersabar dengan kesabaran yang indah. Nah, sabiran itu isim fa'ilnya, muhtasiban juga isim fa'il dari masdar ihtisaban. Jadi, seorang dai itu tetap harus ada optimisme, sabar dalam mengarungi samudra penderitaan ya. Kalau digambarkan seperti itu, tetap bertahan, survive ya, tidak patah arang, tetapi muhtasiban, ada optimisme, ada harapan gitu.
Sekurang-kurangnya ikhwah, walaupun kita mungkin secara target dakwah kita tak teraih karena kita tidak mengubah apa-apa, sebetulnya kita sekurang-kurangnya dapat pahala. Mandala ala khair itu sudah mendapatkan pahala. Dalam surat Fussilat itu kan waman ahsanu mimman da'a ilallah. Ya, dan siapa lagi yang lebih baik ya perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah. Jadi ihsanul qaul, sebaik-baiknya perkataan itu adalah ad-da'wah ilallah, mengajak orang kepada agama Allah. Jadi walau mungkin dakwah kita dicibir orang, bahkan ditolak secara mentah-mentah, kita tetap bersabar dalam dakwahnya, maka sekurang-kurangnya muhtasiban kita itu adalah dapat pahala dari Allah atas apa yang kita katakan gitu, atas ikhtiar yang kita lakukan, karena perubahan hakikatnya adalah milik Allah. Perubahan orang itu adalah atas izin Allah. Tidak bisa kita membuat orang jadi beriman tanpa izin Allah. Nggak bisa. Jangankan kita kan, Allah juga telah mengatakan terkait dengan harapan Rasul untuk mengislamkan Abu Thalib, sang paman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai. Itu kan ayat terkait dengan Abu Thalib. Ya, terkait dengan paman beliau yang sangat mencintai dan dicintai oleh beliau. Tetapi Allah akan memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Sisi inilah ikhwah, kita tidak bisa mengubah apa-apa. Kewajiban kita tuh hanya balagul mubin, penyampai saja, mubalik gitu, penyampai. Adapun perubahan itu qadarullah. Walaupun tentu kalau orang berubah gara-gara kita, pernah kita bahas ya, la yahdiyallahu bika rajulan gitu, ahabal laka min humrin naim teh, min humrin naim atau ni'am, naim ya. Jadi benar-benar Allah memberikan hidayah taufik bika dengan perantara Anda. Kita sebagai wasilah dapatnya hidayah seseorang, Allah yang memberikan hidayah. La yahdiyallah, ya Allah yang memberikan hidayah. Bayangkan, la yahdiyallah itu kan ta'innya Allah. Jadi kalau kita bisa mengubah orang gitu ya, atau istilahnya apa? Berikan hidayah, taufik ya. La yahdiyallah bika rojulan gitu. Jadi di sini kalau kita lihat sisi bahasa, lanyala taukid, nah gitu. Ini Allah sebagai fa'il ya dari kalimat yahdi, dan rojulan sebagai maf'ulnya atau makmulnya, maf'ul bihnya, dan bika ini sebagai padlah banyak dengan perantaran kamu gitu. Bisa babiah, karena kamu yang mengajarkan, karena kamu yang menuntun, kamu menunjukkan, lalu Allah memberikan hidayah taufik kepada dirinya, maka itu khairul laka min humrin naim, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah gitu. Nah itu mah memang sesuai target dan harapan. Namun kalau ini tidak terjadi, sejatinya kita tidak boleh patah arang atau kita tidak boleh merasa pesimis gitu. Kenapa? Karena sekedar kita khutbah, sekedar kita ceramah, walau orang menutup telinga gitu ya, sebagaimana kaum Nabi Nuh, wah gitu kan, lihat surat Nuh, gitu. Mereka justru tutup telinga rapat-rapat, saking nggak mau mendengar khutbah Nabi Nuh. Nah, sebetulnya kita hanya sekedar menyampaikan saja sudah dapat pahala, asal ikhlas karena Allah, asal kita memang mengikuti sunnah Rasul dalam kaifiatnya. Tidak sampai merusak ya, atau mengajak kepada keburukan. Jadi muhtasiban yang disebut dalam hal ini meliputi segala sesuatu yang kita lakukan. Tetap kita berharap berubah atau tidak orang, kita tetap berharap optimis pada Allah, sekurang-kurangnya berharap pahala.
Nanti tidak ada kata rugi gitu. Dan tidak ada sebutan dakwah itu gagal, nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah menyampaikan. Kalaupun reaksinya negatif, kan dakwah itu mengajak, tabligh itu menyampaikan. Artinya koneksitas antara apa yang kita sampaikan dengan mustami' dengan mad'u itu sudah sampai gitu. Ala kadar kita mengkonekkan sehingga ada reaksi, kan reaksi itu karena sampainya pesan kita, kan message kita gitu, pesan kita. Lalu orang reaksinya beda, negatif, yaitu ada urusan hidayah dari Allah. Namun kita dalam rangka menyampaikannya, saya sudah muhtasiban, kita berharap pahala gitu. Jadi nggak ada rugi dalam dakwah itu, nggak ada gagal dalam dakwah itu. Yang gagal itu antum, hati antum sudah melenceng. Yang mestinya berharap pahala Allah, lalu berharap selain Allah, itu yang gagal gitu. Walaupun khutbah antum hebat, mustami banyak gitu, tapi antum gagal. Kenapa? Niat antum tidak lurus gitu. Dan ini dunia dakwah yang real pada hari ini, dan ini nggak boleh ditiru oleh antum. Ketika orang sudah mentarif khutbahnya gitu, gara-gara ceramahnya bagus gitu ya, pengikutnya banyak, sampai kalau dikasih belasan juta juga nolakan, udah luar biasa. Jadi tujuan dakwahnya apa gitu kan? Gara-gara transport kurang gitu ya, terdaik ini, nah itu yang gagal. Antum dakwah gagal, kenapa? Niat antum bukan untuk Allah kan, kalau demikian. Tapi kalau sekedar antum benar-benar lillahi ta'ala, lalu reaksinya negatif, malah antum dilempari, disabit, tenang aja. Bahkan kalaupun mati di dalam dakwah, antum masuk surga kok. Antum ke Papua, lalu antum disumpit ke ianya, nembus sampai kana dada gitu. Ya. Akhirnya antum meninggal, itu kan meninggal syahid insya Allah. Meninggal di dalam dakwah, nggak perlu khawatir gitu. Jadi antum niatnya lillahi ta'ala. Nah kalau antum ada kafilah dakwah atau jauhlah dakwah, harusnya antum sambut gitu nanti. Ya. Walaupun harus ke pelosok dan pedalaman. Wah, pedalaman teh tuh tahu dan dalam nyusep gitunya. Di kota nage 20 kilo gitu. Di kota kabupatennya terus kali tunun deui 20 kilo deui. Wah, pokoknya mah ripuh gitu. Boro-boro pakai mobil, pakai motor gitu soledat ya. Kalau bakat tinggi udah dakwahnya berat. Tapi kalau lillahi ta'ala, nggak ada yang rugi antum. Ya. Nggak ada yang rugi. Ya. Hanya sayangnya qadarullah wa sya'afal, Kyai Haji Suhada Bahri, mantan ketua umum Dewan Dakwah, beliau sebagai dai pedalaman ya, beberapa waktu yang lalu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebetulnya bisa direkam ya, bisa dibuat rekam jejak bagaimana beliau dakwah ke pedalaman-pedalaman. Luar biasa cerita beliau. Maksud saya, kita sebagai dai harus siap mental menghadapi kondisi yang sangat perih dan sangat pahit seperti itu gitu. Menghadapi masyarakat boro-boro mau mendengarkan kita, malah kita datang pun hanya disambit oleh caci maki, oleh yang lain. Tapi antum sobiron muhtasiban, sabar saja. Seraya tetap optimis. Suatu waktu mungkin dari kaum itu akan muncul generasi berikutnya yang akan menyambut dakwah antum gitu. Sebagaimana harapan Rasul kepada penduduk Thaif, dan itu memang terkabul gitu, terwujud. Justru penduduk Thaif ketika adanya gerakan irtidad di zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antara yang tetap survive terhadap Islam, yang istiqomah tamasuk dengan Islam itu adalah penduduk Thaif gitu. Pada awal-awal dakwah Rasul ke Thaif, dilempar batu. Nah, ini konsep yang kita harus siap menerimanya. Nah, seraya kata Syekh Utsaimin, fa'alada yati an yakuna sabiran muhtasiban. Wajib atas seorang dai supaya membekali diri dengan kesabaran yang tinggi dan harapan yang optimis, sekurang-kurangnya harapan atas pahala yang telah kita lakukan. Nah, lebihnya lagi, ya alhamdulillah kalau sampai kita menjadi wasilah adanya hidayah kepada kaum tersebut. Itu mah anugerah di atas anugerah, pahala di atas pahala gitu. Wasabru salatu aksam, baru kita masuk kepada ini,
bahwa sabar itu ada 3 perkara. Sabar dalam taat pada Allah, sabar menjauhi perkara yang diharamkan Allah, dan sabar dalam menjalani takdir Allah yang kadang kita katakan di sini allati yajriha imma mimma la kasbalil ibadi fihi wa imma mimma yajrihi lahu ala aidi ba'dil ibadi minal idzai wal i'tidai. Ya, luar biasa nih. Ya, ungkapan Syekh Utsaimin itu luar biasa. Jadi sabar yang pertama Syekh Utsaimin tidak berikan catatan karena sudah mafhum ya. Bahwa kita dalam seluruh ibadah, sebuah amal soleh, seluruh taqarrub tidak akan selesai tanpa kesabaran. Termasuk thalabul ilmi. Kalau antum cita-cita meraih ilmu lalu tak sabar, aduh, boro-boro bisa selesai ya. Bahasa Sunda mah cacak nangkaeun. Tina sakola ieu can tamat pindah di sakola nu lain, teu betah pindah deui. Ira tamatna batu jadi sarjana, ieu mah jadi sarjono. Teu jelas kan? Kenapa? Karena ya dah kitu teu sabar gitu. Harusnya sabar aja, bertahan, pahit beuheur. Ya, yang dialami itu akan mengubah amis pelem sanggeus dilalui gitu. Beratlah pendakian gunung, nggak ada yang dengan leha-leha gitu ya. Napas sesak, bahkan makin tinggi gunung itu napas semakin sesak, oksigen semakin kurang. Begitu sampai puncaknya, pemandangan yang indah terbentang luas, luar biasa, dan itu tergantikan semua letih dan lelah kita itu. Kelunasan lah ketika kita sudah di puncaknya itu. Perjalanan kalir juga begitu. Antum kalau sudah pada puncaknya, yang membuat orang ya wasilah antum itu satu kampung menjadi muslim, wah pahala antum di akhirat luar biasa. Kenapa? Satu orang saja jadi beriman gara-gara antum, itu lebih baik dari seekor unta merah kan gitu. Ini satu kampung kamu dakwah gitu. Yang asalnya musyrik menjadi tauhid, yang asalnya ahli bid'ah jadi ahli sunnah. Wah, betapa banyaknya antum akan mendulang pahala di akhirat kelak. Luar biasa. Mungkin kita belum merasakan karena kita belum sampai pada titik itu. Tetapi kalau antum tetap sabar, ya, ikhwatul iman, antum ini kan semuanya dari berbagai daerah dan negeri ya. Coba antum niatkan jadi da'iyah ilallah, seorang dai juru dakwah yang menyeru pada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dari pengharaman dari Allah itu sudah selesai. Memang kalau tanpa sabar, kemaksiatan itu kan hufatinar bisahawat. Kalau tadi kan hurfatil jannah, hufat itu kan dihiasi kalau bahasa kita ya, dibentengi, dipagari gitu. Tapi kalau hufati nar bisahawat, yang namanya anar ya, neraka bisahawat, dihiasinya dengan syahwat gitu. Jadi lu loyong jeung kahoyong, wah itu pas pisan lah. Nah, makanya kata Bung Roma kan gitu, bahwa apa-apa yang nikmat itu diharamkan oleh Allah gitu. Mabok nikmat meureun gitu ya, tinggal orang pengalaman. Nah, anu sok mabok pernah anu sok mabok nikmat teh eta teh. Terus jinah cenah nikmat ya. Alhamdulillah urang can ngalaman. Jeung ulah gitu ya, ulah ngalaman. Cenah nikmat pajarkeun teh. Terus judi, wah nikmat teh keur menang. Ya keur eleh mah rungsing we. Eleh deui. Tapi begitulah Allah menghiasi. Dan judi ini nggak bisa beres ya, kalaupun secara legal itu diharamkan gitu, togel itu diharamkan, ya pasang buntut mah aya wae. Pasang buntut aya wae. Aneh saja, ya teh kumaha jelema teh. Ya, dia pedagang gitu ya. Memang lumayan laku dagangnya, tapi bari ngobrol gitu, sabarahan keluar buntutna, masang buntut gitu. Lagi bahasa hulu sekurangnya, aduh, judi we anger gitu. Untuk karunya mah geus mah profesi, maaf ya, bukan menghinakan profesi tersebut, tapi orang memandang profesi itu berat karena itu otot yang tukang beca umpamana. Saya pernah nyaksikan di Jamika, ngobrolkeun buntut, aduh ya mang santai, kumaha hirup teh. Ya. Jadi judi mah susah we jadi. Geus mendarah daging atuh. Nah, kita kalau mau meninggalkan tuh perlu kesabaran tingkat tinggi. As-sabru an maharillah.
sabar meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Karena sabar melawan syahwat, dorongan nafsu yang kuat. Ya, sesuatu yang lain, yang cocok aja yang setan teh cocok itu. Karena kendaraan setan itu syahwat. Maka dengan saum kita itu, ya, terutama para pemuda, itu teh menginikan syahwat gitu. Ya, kan dalilnya ya masarul sabab itu pasti geus harapalnya di luar kepala yo. Ya, komo yo murabi mah pastilah geus katalar eta teh ya masarul sabab gitu. Manis tato abi baat fal yatajawaz kan gitu. Wahai para pemuda, kalau punya kemampuan untuk nikah, baat itu kemampuan untuk nikah, maka hendaklah ya nikah. Yang gitu. Fa innahu aghadzulil basar wa ahsanul farji, karena nikah itu bisa lebih menundukkan pandangan, bisa lebih memelihara kemaluan gitu. Wa malam yastati pali bisyam, fa innahu wijaun. Wah, insyaallah lah itu sudah kesapal hadis nama dari segi alaman. Ya, siapa yang tidak mampu maka wajib atasnya saum, karena saum wija, benteng gitu. Yang gitu untuk menghancurkan syahwatnya gitu, syahwat kepada lawan jenisnya. Ku sauma tuh insyaallah laleus gitu, boro-boro hayang kawin kan yang dahar we ke sauma. Jadi itu kan saum itu fungsinya luar biasa dengan syahwat. Tapi ya itulah ihwah, kita harus sabar. Ya, oh pajar kita sabar ada batasnya, enggak, sabar nggak ada batasnya, ya batasnya kematian. Ya, atau harus mati saja kalau memang sudah tidak kuat sabar. Ya, karena terus kita harus sabar dalam berbagai keadaan kondisi gitu, meninggalkan. Jadi kalau masalah perintah, ida amartukum bisain fa'tu mastatatum. Jika aku, kata Rasul, memerintahkan kalian terhadap satu perkara, fa'tu mastatatum, maka datangi atau laksanakan perkara itu sesuai kemampuan. Tapi ketika fa'in nahaitukum ansain fajtanibuhu, tetapi ketika aku larang kalian dari satu perkara maka jauhilah, tidak pakai mastatatum. Kenapa? Karena perkara yang haram itu mutlak dijauhkan gitu. Kalau sholat bertahap bisa saja kan, jadi kita selalu qaiman kan itu. Namun sholi qaiman, kamu sholat dengan berdiri. Wa in lam tastati faqaidan. Ketika berdiri tidak mampu, sambil duduk, pain lantas tadi, pala janmin kan itu. Ketika duduk pun nggak mampu, sambil berbaring. Tapi meninggalkan dosa tidak pernah begitu. Apabila kamu tidak mampu meninggalkan homer 1 liter, maka boleh homer setengah liter. Nggak ada kan? 1 liter, setengah liter tetap haram. Bahkan 1 soliki yang beberapa mili itu haram tetap. Mutlak dia jauhi gitu. Perkara larangan itu lebih berat sebetulnya, kata sebagian pendapat ulama, dibandingkan dengan melaksanakan perintah. Perintah itu bisa bertahap. Orang mu'alaf nggak bisa bacaan Quran, nggak bisa bacaan sholat, awasan sholat, doa sholat secara utuh, dzikir sholat secara utuh. Dia bisa saja sholat dengan bacaan yang ia mampu saja, sah secara hukum fikih karena keterbatasan kemampuan. Tetapi sejak itu dia tetap harus meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah. Nggak bisa bertahap, ya. Walaupun ketika syariat homer diterapkan baru bertahap, tapi setelah divonis haram, kita mutlak harus berhenti gitu. Nggak bisa dioplos gitu. Kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang ke karaoke gitu, naik klub, ya, terus orang judi di tempat itu nggak bisa. Harus mutlak ditinggalkan. Nah yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, sabrun ala aqdarillahi, sabar dalam menanggung takdir Allah, menjalani takdir Allah, allati yajriha, yang berlaku padanya, yang Allah berlakukan takdir-takdir itu, imma mimma lakas walil ibadi fihi, baik itu berupa takdir yang tidak ada kasab, tidak ada usaha bagi hamba itu dalam takdir tersebut. Maksudnya gini, kita diciptakan manusia sebagai laki-laki, itu kan lakas balana, nggak ada peran kita. Ya, antum kalau mau pilih, antum pilih laki-laki, kalau milih bencong laki-laki ya. Tapi kalau mungkin bagian orang ada ingin jadi perempuan kan itu. Nah,
perkara ini tidak bisa kita usahakan. Ya, takdir yang kita sakit umpamanya, yang musibah itu tidak bisa dihindarkan, itu adalah sesuatu yang sifatnya mutlak dari Allah, maka kita terima juga ya, takdir seperti ini ya. Wa imma mimma yajrihillahu ala aini ba'dil ibadi, atau takdir yang bersumber dari Allah melakukan takdir itu ala aini ba'dil ibad ya, melalui perantaran tangan-tangan hamba-hamba Allah, minal idza'i wal i'tidai, berupa idza yang menyakitkan, i'tida permusuhan. Ini takdir yang dianggap oleh kita sebagai syar ya, sebagai yang dalam kacamata kita ya, yang terbatas, yang sempit ini, menganggap takdir Allah itu ada yang khair, ada yang syar. Padahal semuanya ada khair ya, sebetulnya kalau ada perspektif lain, kita itu sebetulnya takdir yang syar saja sebetulnya khair, ada kebaikan gitu. Tapi taruhlah bahwa kita termasuk memandang secara perspektif manusiawi itu syar. Nah, syar itu atau buruk itu bisa jadi memang itu sudah mutlak takdir Allah, sesuatu yang mesti kita jalani dan kita tidak ada ikhtiar padanya, tidak ada pilihan, harus kita jalani. Seperti mungkin ya, maaf, seperti pandemi gitu ya, musibah yang mungkin kita nggak bisa lari. Harinya kita jalani 2 tahun yang lalu, sampai taraweh pun tidak bisa kan itu. Bahkan saum pun, bukan saum ya, mudik ya, lebaran juga tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya kita hanya bisa telekom ya, dalam video kejauhan. Alhamdulillah kan akhirnya pandemi mulai sirna kan. Antum sudah divaksin belum? Harus divaksin atunya, karena terlepas dari hukum ini ya, vaksin, karena Persatuan Islam juga sudah menghukumi vaksin itu dihalalkan, jadi bahkan dianjurkan. Ustaz Aceh Jakaria sudah memberikan contoh, beliau sudah vaksin 2 ya kalau nggak salah, vaksin 3 belum, saya belum menerima beritanya. Nah, antum juga harus pakai vaksin 1-2 ya. Nah, kenapa? Antum harus sabar, divaksin itu kan sakit ya, sakit atau senang divaksin itu? Kalau dikasih bubur kacang senang ya, atau kalau tidak ada bubur kacang kan ripuh, mesti suntik. Tapi nggak apa-apa, antum jalani, karena itu mungkin ya salah satu yang kita tidak harus menjalaninya. Nah, ada juga ujian yang Allah berikan, itu ada kasab manusia di dalamnya, berupa tangan-tangan orang ya, yang membuat kita sakit gitu. Yaitu seperti gangguan orang kafir pada kaum muslimin gitu. Orang di Rohingya, di Uighur kan, bahkan di India pernah umat Islam bagaimana mereka mengalami penderitaan dalam menjalani agamanya. Alhamdulillah kita mah aman di Indonesia. Itu yang harus kita syukuri. Kita harus pandai bersyukur. Kan dibandingkan negeri lain, wah berat tuh. Boro-boro duduk dengan nyaman seperti ini untuk thalabul ilmi. Saya pernah, walau alam itu dalam konteks apa? Orang di masjid itu diusir. Sambil dipukuli, harus pulang ke rumah, bayangkan. Kalau tidak salah di India ya, gitu kan. Di kita alhamdulillah nggak pernah Satpol PP kesini ngusir ya, paling mau datang orang diusir. Ya, jadi kita aman gitu, alhamdulillah kita aman. Nah, ini negeri kita yang harus kita syukuri. Sementara negeri lain itu teralami apa yang dikatakan wa imma mimma jajrihillahu ala aidi ba'dil ibad minal idai wal itidai. Atau perkara yang dianggap buruk itu yang Allah melakukan takdir tersebut kepada diri kita melalui tangan-tangan manusia, berupa penderitaan dalam artian kedoliman mereka pada diri kita, atau permusuhan yang mereka tunjukkan pada diri kita. Nah, ini juga harus kita sabar gitu, sabar menjalaninya. Jadi kalau ada musibah yang kita tidak ada kasab padanya, gempa bumi, gunung meletus, ketika kita dakwah gitu ya, atau kita sakit yang kita tidak bisa, bukan akibat, makanya sudah takdir lah, orang tidak bisa hente kan, kalau sudah waktunya sakit gitu. Tapi kita tetap harus dakwah, tidak bisa berhenti gitu. Begitu juga ketika kita menghadapi medan dakwahnya itu permusuhan dan pendoliman dari pihak lain, itu juga ujian Allah, takdir yang Allah tetapkan untuk dakwah kita. Kita jalani juga gitu. Jangan lari dari medan dakwah gara-gara orang membenci kita. Karena kita mencari itu bukan keridhaan manusia.
Kalau Nabi kita Muhammad SAW mencari keridhaan manusia, berarti sejak awal Nabi kita itu berhenti dakwah, gitu. Apalagi Nabi pernah diiming-iming kan, dulu pernah sebagian utusan Quraisy dalam sejarahnya, lihat saja awal-awal dakwah Rasul sampai sudah diamang-amang, diancam, diiming-iming juga. Ya, Muhammad mau apa? Apakah mau harta? Kami akan kumpulkan supaya Anda menjadi orang paling kaya, gitu. Atau mungkin yang ingin jadi kepala suku, akan jadikan sebagai presiden, bahasa orang matilu periode lah gitu. Apa pemilu gitu. Atau mau wanita paling cantik, saya akan berikan anak kepala suku yang paling cantik. Mun urang dikitukeun kumaha? Mending keneh tetep dakwah mending eureun. Eureun sigananya. Ya, cenah dakwah capek, mending keneh ieu jelas. Tapi Rasul tidak demikian. Sampai kepada pamannya mengatakan, andaikan matahari di tangan kananku atau rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan lepaskan dakwah ini sampai aku binasa atau Allah memenangkan, gitu. Sejak itulah Abu Thalib tidak lagi menggugat. Kalau demikian ya nak, silahkan saja jalankan, ya gitu. Abu Thalib ini kan dibisikkan oleh kafir Quraisy supaya menawari, tapi kan nggak bisa. Nah, inilah orang yang siap dengan resiko dakwah. Antum juga sebagai calon-calon dai ya. Sekarang juga antum sebagai dai sebetulnya. Sekarang udah status penghafal Quran itu sebagai dai. Tetapi kalau kemudian nanti profesi antum betul-betul menjadi seorang mubaligh, ya, seorang ustadz, maka pahami kondisi ini. Apa yang saya terangkan, insya Allah, walaupun dengan beragam bentuk, ada yang mudah atau ada yang sulit, antum akan alami. Siapkan mental, nggak bisa. Kalau di Baitur Rahman, alhamdulillah kondisi. Tetapi ketika antum berhadapan dengan real di lapangan, diutus ke berbagai daerah, atau pulang kampung sendiri, di mana kampung mungkin ada kampung yang masih bercampur antara syirik dan tauhid, bid'ah dan sunnah, bahkan akhlaknya bejat. Antum dikirim ke sana, apa yang saya terangkan, tolong antum resapi. Lalu jalani, jangan patah arang, jangan lari dari dakwah karena dicaci maki. Dan bukan karena kita maju, karena dipuji, bukan. Caci maki dan pujian itu kan hanya kamuflase. Antum luruskan niat, ya, saya da'a ilallah. Dan bahwa kita sebagai da'i itu khairukum, khairun nas. Kita tuh sebaik-baik manusia ketika kita terjun di dunia dakwah. Walaupun mungkin tidak menjanjikan materi gitu. Dan dakwah ini bukan hanya ceramah, sekedar ngajar juga, tabligh itu bagian dari dakwah, tadris juga bagian dari dakwah, tarbiyah juga bagian dari dakwah. Maka antum ketika jadi guru dengan gaji yang ngap lah gitunya, guru diniyah, malah ketika ditanya gajinya sabaraha jadi dosen diniyah, wah ya tahu saminggu 7 poe we gajina teh. Ya bakat tingku jelas gitu. Dan antum kalau ya saya pribadi juga mengalami, jatuh bangunnya penderitaan di dunia dakwah dan tarbiyah. Ketika saya pertama datang ya ke calon mertua itu nanya tentang profesi, dan saya jawab sebagai dosen di dia, bukan dosen STIP. Ya. Kalau dosen STIP berarti rada gaya lah gitu ya, jelas gajinya. Dosen di dia. Sabaraha aja gaji teh ya biasanya 70.000 sabulan. Oh bisa luas disebut 70.000 sajanglah ulah waka kawin gitu. Leuleus urang teh balik deui we. Ya kembali dah memang wajar lah orang akan menikahi anaknya mau dititipkan pada yang tak jelas masa depan meureun gitu. Tapi kan kita tidak lari, tidak berhenti. Anggar we. Ya dicaci maki atau kita jalani aja. Kenapa? Yakin gitu ada rezeki mati Allah. Pertebal ketakwaan, nanti juga ada rezeki gitu. Antum sabar. Makanya tidak ada rumus sabar tak batasna. Batasna antum sabar nanti. Sampai antum bertahun-tahun ya, tak pernah berjumpa dengan jodoh, insya Allah. Kalau tidak dunia di akhirat gitu. Tenang gitu. Gelisah waktu lari badai ondangan teh gitunya, irah orang ngondang sih ya. Keun wae atuh sabar. Kan kita profesinya beda dengan orang lain. Orang lain mungkin di pasar, orang lain mungkin di pasir, di kantor, ya, di perusahaan. Kita tetap lillahi ta'ala.
Ya, ini yang saya alami sendiri. Ini sih sabar. Toh pada akhirnya kalau memang itu jodoh kita kan nggak kemana-mana. Iya itu pengalaman real saya gitu. Ya itu kan. Jadi Umi Faiz itu kan ibunya menolak awalnya kan. Nah, gitu. Tapi kan kita pakai strategi. Oh. Ya, alhamdulillah lah qadarullah. Ya, sudah takdir yang beren gitu. Ya demikian mungkin karena sudah jam 6. Jadi intinya apa yang saya sampaikan masih mengulang bab kesabaran. Karena saya kira kalau antum tidak mempertebal kesabaran, ya, pertama kuliah di sini atau tadris di sini, belajar di sini, taklim di sini tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Jadi setiap jenuh, bosan, itu mah biasa dinamika pendidikan di mana lagi seperti itu, ya. Nggak ada yang pendidikan tanpa susah payah, nggak ada. Ya, tetap kemudian kita sabar, insya Allah antum pada puncaknya, selesai pada programnya. Nah, kemudian antum terjun di dunia dakwah, berbekal kesabaran tingkat tinggi, pertebal. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru washabiru. Wahai orang beriman, sabar dan pertebal kesabaran. Tingkatkan terus kesabaran. Kan gitu dalam surat terakhir surat Al-Imran ya, ayat ke-200 gitu. Nah, kenapa? Karena ayat-ayat sebelumnya itu tentang syariat yang harus dijalani dengan berat. Maka ujungnya Allah mengamatkan kita harus sabar dan mempertebal kesabaran. Nah, mudah-mudahan dengan demikian tujuan kita meraih ridho Allah bisa teraih. Jadi pokoknya ridho Allah gitu. Bukan ridho manusia. Kalau antum mencari ridho manusia ya salah jalan antum. Ya, kalau mencari ridho manusia jangan di dunia dakwah. Dunia dakwah itu tujuannya adalah ridho Allah gitu. Udah selesai dengan ridho Allah. Antum orang berubah atau tidak gitu kan tugas aku dakwah saja. Tadi kan sobiran muhtasiban tuh sampai kita berharap hanya pahala gitu. Setiap kata-kata yang kita keluar karena itu kalimat thayyibah, kalimat Al-Qur'an, Al-Hadis, ya, itu akan mencatat kepahalaan gitu. Ketika kita meninggal insya Allah pahalanya lebih banyak daripada dosanya gitu. Demikian saja mudah-mudahan dapat kita amalkan dan benarnya dari Allah dan Rasulnya, sedangkan salahnya dari saya yang menyampaikan alafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.